semuanya, bertemu lagi di seri Belajar Cisco. Nah, kita sudah sampai di episode 13. Kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing. Nah, pertama kita akan bahas tentang dynamic routing yang EIGRP. Nah, di sebelumnya kan kita sudah konfigurasi static routing nih teman-teman, yang ini. Nah, di dynamic routing ini, kayak misal ini saya tambahkan satu router lagi. Kayak misal saya tambah satu router di sini. Nah, kalau static routing itu kan berarti kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Nah, misal kalau jaringannya itu berkembang atau misal ada tambahan satu router lagi, nah itu akan konfigurasi di router-routernya lagi untuk ngasih tahu jalurnya. Di router 1 misal ini kita tambahkan router baru. Nah, kalau static routing itu di router 1, 2, dan 3 itu kita harus konfigurasi jalurnya manual. Nah, tapi bedanya kalau yang dynamic routing ini, kita hanya konfigurasi di router yang ditambahkan atau router yang baru saja. Nah, terus router yang lainnya itu akan langsung terupdate atau akan langsung ada jalurnya secara otomatis. Oke teman-teman, di sini langsung aja untuk prakteknya, kita buat dulu untuk topologi. Ini kita pakai dua router dulu. Nah, misal di sini saya pakai router yang ini 2911. Terus di sini saya tambahkan PC. Oke, sekarang langsung aja kita akan konfigurasi untuk di router-routernya. Kita router 1 dulu. Pergi ke CLI, ini no, enable, conft, terus kita pasang IP-nya. Pertama yang arah ke PC 1 yang ini, interface-nya gig 0/1. INT gig 0/1. IP address pasang 192.168.10.1, subnet masknya 255.0. Terus jangan lupa no shutdown. Oke, sudah menyala teman-teman. Sekarang yang mengarah ke router 2 gig 0/0. Oke, langsung INT gig 0/0. IP address 10.10.10.1.255.255.0, no shutdown. Oke, di router 1 sudah, kita lanjut di router 2. Pergi ke CLI, terus no, enable, conft yang mengarah ke PC 2 dulu, gig 0/1, INT gig 0/1. Masukkan IP-nya 192.168.20.1. Di sini 255.0. Terus no shutdown. Oke, sudah menyala. Sekarang yang mengarah ke router 1 gig 0/0. Langsung aja INT gig 0/0. Pasang IP-nya 10.10.10.2. Subnet masknya 255.0, terus no shutdown. Oke, di sini sudah menyala semua. Sekarang kita tinggal pasang IP di PC-nya. Langsung di PC 1. Desktop IP config, kita masukkan IP-nya. 192.168.10.2, 255.0. Untuk gateway-nya pakai yang ini 10.1. 192.168.10.1. Oke, di PC 1 sudah, sekarang ke PC 2. Desktop IP config, IP-nya 192.168.20.2. Subnet masknya 255.0. Terus di sini gateway-nya 20.1 yang ini. Oke, di sini sudah pasang IP-nya, dan tapi teman-teman kedua PC ini masih belum bisa komunikasi. Karena kalau kita coba lihat di router, injeksi dulu, do show IP route. Ini kita belum konfigurasi secara dynamicnya. Nah, sekarang kita akan bahas nih konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Kita cari tahu perbedaannya.
Nah, kalau static routing kan ini kita harus menuliskan IP root, terus tujuannya. Misal ini dari PC 1 ke PC 2, itu kan nulisnya begini, 192.168.20.0. Nah, terus subnet masknya. Nah, baru kita tuliskan next hop atau jalurnya. Nah, jalurnya itu kan lewat ini. Nah, ini ditulis seperti ini kalau yang static. Nah, tapi teman-teman, kalau yang dynamic itu kita nggak akan pakai seperti itu. Oke, ini saya coba untuk renggangkan dulu topologinya. Nah, untuk yang dynamic routing itu kita akan memakai advertise connected network. Nah, ini artinya misal router 1 dia itu ingin dynamic routing. Nah, itu artinya router 1 harus melakukan yang namanya advertise connected network. Atau router 1 itu dia harus melakukan yang namanya promosi. Nah, biar lebih paham, ini kita coba untuk langsung konfigurasi saja. Nah, kita bisa pergi ke router 1. Oke, ini kita sudah do show IP root. Nah, di sini kita fokus di bagian yang C. C ini connected atau yang terhubung. Nah, di sini itu ada 10.10.10.0/nya 24 atau yang ini. Di sini networknya, makanya di sini 0. Terus ada juga yang di bagian C 192.168.10.0, yaitu yang ini. Nah, itu nantinya kita akan mempromosikan yang ini, teman-teman. Oke, ini kita bisa coba copy dulu. Kita copy. Di sini kita coba pasang node. Nah, di sini untuk 10.10.0/24 itu kan yang ini, yang di gig 0/0. Kita bisa tuliskan saja misal. Nah, terus yang di sini 192.168.10.0 itu kan yang di gig 0/1. Nah, ini kita coba pasang node di sini dulu, teman-teman. Nah, begitu juga di router 2. Kalau misal kita lihat do show IP root, di sini yang di bagian connected juga ada 10.10.10.0 yang di gig 0/0 dan 192.168.20.0 yang di gig 0/1. Oke, kita coba pasang juga untuk node-nya. 10.10.10.0/24 yang di gig 0/0, 192.168.20.0/24 yang ada di gig 0/1. Nah, di sini konsepnya itu seperti ini, teman-teman. Di sini si router 1 itu dia akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Misal begini, teman-teman, di router 1 itu bilang ke router 2, "Hey router 2, di sini saya punya IP. Di sini saya punya IP root dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jika kamu pengen melewati IP root yang ada di sini, maka lewat aku saja." Nah, begitu kira-kira kata dari si router 1. Nah, terus di router 2 itu dia akan melihat tabel routingnya, yaitu yang ini. Nah, di sini di tabel routingnya itu ada 10.10.10.0 dan 20.0. Nah, terus si router 2 itu akan bertanya lagi ke router 1. "Oh, router 1 ternyata di sini saya sudah punya nih yang 10.10.10.0. Tapi yang 192.168.10.0 itu si router 2 belum punya." Nah, itu akan langsung saja, teman-teman, di router 2 itu akan langsung menambahkan dynamic routing. Jadi nanti akan masuk secara auto atau otomatis IP root atau networknya 192.168 yang ini 10.0, lewatnya jalurnya itu ini 10.10.10.1. Lewatnya jalurnya 10.10.10.1. Jadi di dynamic routing ini itu hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satunya saja. Nah, begitu juga kalau sebaliknya, teman-teman. Misal kalau di sini router 2 dia ingin dynamic. Nah, maka dia akan mempromosikan atau advertise connected network. Router 1 di sini saya ada IP root 10.10.10.0 dan 192.168.20.0. Jika kamu pengen melewati jalur ini, kamu bisa lewat aku, begitu kira-kira.
Nah, terus router 1 juga akan menjawab, oh ternyata yang 10.10.10.0 itu saya sudah punya, tapi yang 192.168.20.0 itu belum punya. Dan nantinya di router 1 akan langsung secara otomatis ada network 192.168.20.0. Oke, ini saya kembalikan aja ke router 1. Nah, langsung aja kita akan konfigurasi AEGRP-nya. Nah, jadi teman-teman di dynamic routing ini, oke, ini saya coba hapus saja yang ini. Nah, jadi teman-teman di dynamic routing ini ada beberapa protokol. Yang pertama itu ada yang namanya RIP. Nah, RIP ini jarang digunakan nih. Terus yang kedua ada yang namanya AEGRP. Nah, AEGRP itu ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco. Nah, terus ada lagi yang namanya OSPF. Nah, OSPF ini open standard. Jadi kalau misal ada router Cisco bertemu dengan router yang lainnya, itu bisa pakai OSPF. Nah, terus ada yang namanya BGP. Nah, jadi BGP ini juga open standar, tapi dia beda dengan yang OSPF. Nah, itu nantinya akan kita bahas yang BGP. Nah, tapi kali ini kita akan konfigurasi yang AEGRP dulu. Oke, langsung aja masuk ke router yang satunya dulu. Langkah konfigurasinya itu ini kita enable terus conft. Nah, caranya itu kita coba router terus AEGRP. Nah, kita coba tanda tanya. Nah, di sini ada autonomous teman-teman. Itu nantinya kita akan bahas di BGP. Nah, di sini kita bisa memilih 1 sampai 65534 35. Misal di sini kita akan pakai 10 saja ya teman-teman, 10. Nah, 10 nantinya ini dia juga harus sama dengan yang di router 2-nya. Oke, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita masukkan network yang ada di router 1. Yang ini 10.10.0 dan 192.168.10.0. Jadi ini kita itu seperti memasangkan IP yang akan dipromosikan. Di sini yang akan dipromosikan itu 10.10.10.0 dan juga yang 192.168.10.0. Kemudian enter. Oke, ini kita exit. Sekarang kita masuk ke router 2-nya. Oke, ini exit dulu. Seperti tadi router AEGRP. Nah, di sini harus sama dengan di router 1 yaitu 10, kemudian di enter. Nah, di sini kita juga harus memasukkan IP yang akan dipromosikan, yaitu yang di router 2 10.10.10.0 dan 192.168.20.0. Langsung aja 10.10.10.0. Nah, di sini ada peringatan teman-teman bahwa 10.10.0 ini sudah ada di router 2 atau sudah seperti tetanggaan gitu. Nah, untuk ceknya kita bisa lihat dengan do show netboard terus di enter. Nah, di sini sudah ada teman-teman yang 10.10.10.1 atau ini artinya sudah tetanggaan. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah mempromosikan yang ini. Sekarang kita promosikan yang 20.0 192.168.20.0 Kita coba lihat do show IP root. Ini sudah ada yang D. Nah, D ini artinya AEGRP. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini D artinya AEGRP, bukan dynamic. Nah, di sini kenapa enggak E, teman-teman? Nah, karena jika E itu dia sudah digunakan untuk yang namanya EEGP. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, kita bisa coba cek juga di router 1. Do show IP root. Nah, maka di sini sudah ada yang 20.0. Padahal tadi kan di router 1 kita nggak memasukkan IP 192.168.20.0, tidak memasukkan network itu, tapi di sini sudah langsung ada. Nah, itu yang dinamakan dynamic routing. Nah, kita coba bisa cek ping, coba ke PC 1, command prompt, terus kita coba ping IP PC 2. Ping 192.168.20.2. Awal-awal akan timeout, terus seterusnya akan reply. Atau kita coba bisa kirim surat atau kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, maka di sini sudah successful. Nah, oke teman-teman, di sini kita kan tadi sudah konfigurasi, tapi hanya memakai 2 router saja. Oke, ini saya singkirkan dulu untuk node-nya. Nah, sekarang kita akan pakai 3 router. Di sini kita tambahkan router baru.
pakai yang sama 2911 di sebelah sini. Oke, lanjut kita konfigurasi dulu untuk IP-nya. Kita pasang di PC3 IP-nya. Desktop, terus IP. IP-nya 192.168.30.2. Subnet masknya 25.0 dan untuk gateway-nya 30.1 yang ini. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan konfigurasi AIGRP, teman-teman. Tapi di sini yang akan dikonfigurasi hanyalah router 2 dan router 3 saja. Nah, di router 1 itu tidak usah konfigurasi karena dia tidak menambahkan network baru. Sedangkan kalau di router 2 kan ini dia menambahkan network baru, yaitu yang ini. Oke, pertama seperti biasanya kita akan memasang IP dulu di routernya. Di router 2 dulu. Kita masuk ke gig 0/2. Ini bisa exit int gig 0/2 IP address 20.20.20.1 subnet masknya 255.0 terus no shutdown. Terus lanjut ke di router 3. Ini no saja. Enable conft terus yang mengarah ke router 2 gig 0/0 int gig 0/0 IP address 20.20.20.2 subnet masknya terus no shutdown. Oke, sudah. Sekarang yang mengarah ke PC3 gig 0/1 int gig 0/1 pasang IP-nya 30.1 subnet masknya no shutdown. Oke, sudah hijau semua. Nah, sekarang kita akan konfigurasi AIGRP-nya. Oke, kita bisa mulai yang di router 2. Ini exit dulu. Nah, perintahnya seperti tadi, router AIGRP. Nah, untuk angkanya itu harus sama, teman-teman, seperti yang tadi dikonfigurasi. Ini kan tadi 10, jadi ini biar langsung dynamic, itu di sininya harus sama. Yaitu 10. Kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan network yang akan dipromosikan. Di router 3 itu ada dua, yaitu 20.20.20.2, jadi menjadi 20.0. Terus yang arah sini 192.168.30.1 akan menjadi 30.0. Oke, langsung aja. Network 20.20.20.0 terus lanjut 192.168.30.0. Oke, di sini sudah di advertise atau promosikan. Nah, sekarang yang di router 2 yang arah gig 0/2 ini belum dipromosikan. Oke, kita akan mengadvertise di router 2. Ini exit. Langsung aja router AIGRP 10. Terus networknya 20.20.20.0. Nah, di sini sudah ada peringatan karena di sini sudah tetanggaan, teman-teman, yang di sini. Atau ceknya do show IP AIGRP neighbor. Nah, di sini sudah ada 20.2 yang di sini. Terus di sini juga ada 10.10.10.1 yang ke sini. Oke, kita sudah konfigurasi AIGRP-nya. Nah, kalau static, itu kan si router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau dynamic itu hanya dua router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan router tetangganya, yaitu router 2. Untuk router-router lainnya yang jauh, itu nggak perlu kita konfigurasi dynamic routingnya. Nah, karena apa, teman-teman? Karena di sini router 2 itu sudah mengadvertise atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, terus router 2 itu sudah mengadvertise atau mempromosikannya ke router 1. Jadi nantinya di router 1 itu akan langsung otomatis sudah mengenali network di router 3. Nah, sekarang kita coba cek nih di router 1. Enable conft
do show IP root. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk yang fokus di bagian yang D, ini sudah ada 20.20.20.0. Padahal tadi di router 1 itu kita nggak konfigurasi network dari yang ada di router 3 ini. Terus juga ada 192.168.30.0 yang di router 3 ini. Padahal di router 1 itu kita nggak konfigurasi network yang ini. Sekarang kita coba cek di router 3. Ini exit do show IP root. Nah, di router 3 ini kalian juga bisa lihat. Di sini sudah ada 192.168.10.0 atau yang ini yang ada di router 1. Nah, di sini di router 3 itu sudah langsung ada. Terus juga ada yang 10.10.10.0 yang di sini itu juga langsung otomatis ada. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari misal dari PC 2 ke 3. Oke, di sini awal-awal file teman-teman, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Atau kita bisa coba ke PC 1 atau ke PC 3. Di sini juga sudah successful. Nah, kita lanjut untuk konfigurasi EIGRP menggunakan VLAN. Nah, kita akan setup topologinya dulu. Nah, di sini kita tambahkan switch yang pakai 2960 di sini. Kita ubah namanya jadi switch 1. Terus kita tambahkan untuk PC sebelah sini. Sekarang kita mulai konfigurasinya nih. Nah, kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke switch. Oke, di sini sudah di switch, pergi ke CLI, enable conft, terus kita buat VLAN 40 dan VLAN 50. Oke, coba do show VLAN brief, sudah ada 40 dan 50. Sekarang tinggal kita memasukkan interface-nya. Untuk PC 4 itu masuk ke VLAN 40. Oke, langsung aja exit. Interface yang mengarah ke PC 4 FA0/3. Oke, int FA0/3. Langsung aja kita masukkan ke VLAN 40. Switch port mode akses, kita singkat dengan A. Terus kemudian switch port akses VLAN 40. Oke, di sini sudah. Sekarang masuk ke interface yang mengarah PC 5 FA0/1. int FA0/2 yang ini teman-teman. Langsung aja switch port mode akses singkat dengan MA, terus switch port akses VLAN 50. Ntar coba kita lihat. Do show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk. Oke, nah selanjutnya kita akan mode terangkan karena di sini ada switch dan router. Kita mode terangkan, masuk ke switch-nya lagi. Terus masuk ke interface FA0/1. Oke, exit int FA0/1. Langsung aja switch port mode terang singkat dengan MT. Oke, di sini masih merah teman-teman karena di router 3-nya kita belum konfigurasi. Oke, di router 3 ini enable, terus conft. Nah, di router 3 kita belum pasang IP yang mengarah ke gig 0/2 yang mengarah ke switch. Oke, langsung aja kita masuk int gig 0/2. Terus pasang IP-nya, IP address 30.30.30.1. Subnet masknya 255.0. Terus di no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Nah, selanjutnya seperti konfigurasi sebelumnya, kita akan membuat sub interface untuk VLAN 40 dan VLAN 50. Oke, ini kita exit dulu. Terus kita jalankan int FA
gig 0/2 yang ini. Terus kita buat sub interface. Untuk VLAN 40 ini kita pakai sub interface 40 saja biar sama. Terus lanjut encapsulation .1q 40. Itu artinya interface 2.40 ini akan masuk di VLAN 40. Nah, terus kita masukkan IP untuk gateway-nya. IP address 192.168.40.1. Jadi nanti gateway ini yang akan kita pasang di PC-nya. Terus 255.255.255.0. Kemudian exit. Sekarang kita buat untuk VLAN 50. Gig 0/2.50. Terus encapsulation.1q50. Terus masukkan IP-nya. IP untuk gateway 192.168.50.1. 255.255.255.0. Oke, di sini sudah. Sekarang kita pasang untuk IP di PC-nya. Oke, langsung di PC 4. Oke, desktop IP config. Di sini kita pasang IP-nya untuk PC 4, IP-nya 192.168.40.2. Subnet masknya 255.0. Nah, untuk gateway-nya 192.168.40.1 yang tadi kita konfigurasi di sub interface. Oke, di PC 4 sudah, lanjut di PC 5. Oke, kita pasang 192.168.50.2 subnet masknya, dan jangan lupa untuk gateway-nya 50.1. Oke, di sini untuk PC 4 dan 5 sudah. Sekarang ini coba kita kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Oke, di sini masih fail teman-teman, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Sekarang kita coba nih dari PC 3 misal ke PC 4. Nah, di sini juga sudah successful. Tapi teman-teman, kalau si PC 1 dan 2 ingin komunikasi PC yang ada di VLAN 40 dan VLAN 50 itu belum bisa karena kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, kita akan mempromosikan IP network dari IP VLAN 40 dan VLAN 50 di router 3-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke router 3. Langsung aja router EIGRP 10. Jadi ini juga harus sama. Kemudian enter. Nah, kita mempromosikan nih dengan perintah network, kita singkat dengan netway saja. Terus kita promosikan network dari IP VLAN 40, yaitu 192.168.40 di sini titik 0. Setelah itu dari VLAN 50, yaitu 50.0. Nah, IP di VLAN 40 dan 50 sudah sekarang. Yang di sini, yang network baru ditambahkan. Oke, langsung aja. Network 30.30.30.0 yang di sini. Kemudian enter. Terus kita coba do show IP route. Oke, di sini kalian klik spasi saja untuk melihat. Nah, jadi di router 3 ini, network dari VLAN 4 dan VLAN 5 itu akan dipromosikan ke router-router lain yang terhubung. Nah, kita coba lihat nih, di router 1 dulu. Kita coba lihat. Do show IP route. Oke, ini untuk more dengan spasi. Nah, maka di sini di bagian D yang EIGRP itu sudah langsung otomatis ada network dari VLAN 40 dan IP network VLAN 50. Begitu juga di router 2. Tadi kan di router 1 dan 2 kita nggak konfigurasi. Nah, tapi itu akan otomatis ada. Oke, kita lihat show IP route. Ini more. Nah, di sini juga sudah ada di router 2-nya. Nah, sekarang kita akan coba nih ping dari PC 1 atau PC 2 ke PC yang ada di VLAN 40 atau 50. Di sini PC 1 ke PC 4 coba. Di sini sudah successful.
Atau kita coba lagi PC 2 ke PC 5. Nah, di sini juga sudah successful. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, di selanjutnya kita akan bahas tentang Dynamic Routing OSPF.